Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan memperlihatkan video praktikum kami tentang teknologi inovasi peternakan dan perikanan yang bertempat di Peternakan Bapak Haji Darmono. Selamat menonton. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Dari mahasiswa pertanian UNSIKA. Sebelumnya benar dengan Bapak Haji Darmono. Ya, betul. Boleh dijelaskan Bapak bagaimana gambaran umum peternakan dan perikanan di tempat Bapak ini? Jadi inilah integrated farm. Jadi integrated farm itu adalah sebuah kegiatan yang mendasarkan pada sistem yang berlangsung antara lingkungan biotik dan abiotik yang berlangsung secara terus-menerus dengan input hanya air saja. Keluarnya bisa protein, karbohidrat, bisa glukosa. Ya, intinya itu. Untuk hewannya Pak ada apa aja? Hewannya tadi, kalau di sini disusun dari sapi domba. Setelah sapi domba, di sini nggak ditaruh di sini, itu bebek. Kemudian sampean lihat di bawahnya tuh maggot. Ya, di bawahnya tadi kan maggot tuh. Kalau sampean lihat, nanti lihat di video. Ya. Dan maggotnya itu alami. Dan disitulah terjadi konversi antara dari kotoran hewan, dari bokasi ke asam oksalat, dari asam oksalat ke asam amino, dari asam amino ke protein. Itu. Dan kalian harus tahu reaksinya itu. Karena itu menjadi backbone dari proses di integrated farm. Jenis sapinya Pak ada jenis sapi Ya, apa aja? sapinya sebetulnya apa aja boleh, tapi kami batasi hanya ada 3 kurang lebih. 1 limosin, 2 simental, 3 Brahman atau cross dari ketiga-tiganya. Ada sedikit Angus, kita punya Carolines tapi udah dipanen. Jadi Pak, sapi-sapi itu sebetulnya sapi-sapi kecil baru. Kita barusan panen di Lebaran Idul Fitri kemarin. Untuk luas lahannya totalnya berapa? Iya, luas lahannya yang pertama kita di sini cuma 1 hektar. Farm kedua kita 2 hektar. Farm ketiga 4 hektar. Terus farm keempat kurang lebih di Cilebar itu nanti bisa sekitar di atas 15 hektar. Dan basisnya kalau di sini basisnya adalah sapi. Kalau yang di tempat lain bisa basisnya itu bebek, bisa basisnya padi, ada juga yang basisnya kerbau. Ya, tergantung daripada kondisi lingkungan abiotiknya di sana. Ya. Untuk pakannya Pak, Bapak kan menanam sendiri. Nah, bagaimana itu Pak? Ya, itulah yang saya sebut tadi integrated farm. Jadi dia tuh plus loop. Plus loop itu jadi dia berinteraksi sendiri alamiah. Jadi dari kotoran menghasilkan bokasi kemudian ditaruh di kebun kemudian tumbuh dengan kecepatan tertentu dari asam umatnya. Itu umurnya hanya 49 hari 4 meter. Iya. Beda dengan yang konvensional. Saya karyawan pabrik urea. Tapi kami nggak pakai sebutir pun urea.
Itu teknologi tahun 30-an. Sekarang teknologi sekarang udah ketinggalan zaman. Ureanya N. Kebayang kalau harus N, PK dan unsur mikro. Gak ada, harus ditambah yang lain. Maka kita pakai yang ini yang terdiri dari asam humat dan asam lain yang mendukung, kemudian dia mendekomposisi bahan organik, jadilah senyawa unsur yang komplit. Bandingkan dengan urea, itu udah teknologi dulu, udah ditinggalkan banyak orang. Sekarang teknologinya sekarang adalah di asam humat, di mana kemampuannya dibanding urea, KTK-nya, koefisien tukar kation kepada tumbuhan itu 20 kali lebih bagus dibanding urea. KTK urea 60, KTK asam humat 1200. Makanya ureanya menghasilkan 3 ton, 4 ton, 5 ton, 6 ton, 7 ton, paling gede 8 ton. Kalau asam humat mulai dari 10, 12, 13, 14, 16, 17, paling tinggi 30 ton. Nah, makanya akan dicoba di Kerawang. Kita udah mulai. Jadi pakannya tadi kalau kita pakai itu, maka rumputnya akan tumbuh sekencang itu. Set. Kemudian dimakan sapi, dimakan domba. Ya udah ngeloops. Ya, itu loops pertama itu. Close loop. Udah. Kalau kita di sini nanam padi nanti tambah bekatul. Kalau kita nanam kedelai tambah itu ada pabrik tahu di sebelah. Ada ampas tahu. Udah kenceng dia membentuk protein sendiri. Oke, itu namanya close loop. Di mana ada interaksi antara elemen-elemen sistem kemudian berjalan kontinu. Sampai lihat kemarin udah nggak lihat ya, sapinya 600 kilo udah nggak dari pakan yang lain-lain, hanya makan rumput ini sama makan ampas tahu, nggak yang lain. Sampai lihat, kami udah puluhan tahun di sini, mana ada tumpukan kotoran? Nggak ada, semuanya keproses, mana ada. Saya sampai lihat kalau ketemukan ada tumpukan kotoran, jumlahnya saya ganti dengan emas. Tumpukannya mana? Semua terdekomposisi. Ya terjadi menjadi unsur-unsur yang berguna tadi diantaranya asam humat. Oke, jadi loops pertama itu. Loops kedua dari sapi ke pupuk. Oke, loops ketiga dari pupuk ke tanaman atau dari pupuk jadi feeding. Pakan, maka bisa ke ikan, bisa ke belut, bisa ke keong. Oh, sebentar. Nih, telur organik. Kami everything organik. Berarti semuanya benar-benar. Oh iya. Kami nggak ada, walaupun kami itu karyawan pabrik pupuk, tapi no way for pupuk kimia. Jadi nggak ada unsur yang kebuang dan nggak ada unsur dari luar. Semuanya berproses di sini. Telur. Begitu. Sampai tadi tunjukin di sana rumputnya segede-gede gini. Ya, ini adalah ya kita buka aja. Bebeknya nggak dikasih makan apa-apa kecuali makan di sawah itu. Nggak ada tambahan. Ada yang nggak puasa kan? Ada kan? Ada. Iya, silakan makan. Ya. Sampean? Oh, semua nggak puasa? Ya, dimakan ininya. Kuning telurnya. Yuk, berdua. Jangan sendiri biar ada pembanding. Oh iya, kuning telurnya silakan. Bedanya dengan telur-telur yang dengan bahan-bahan yang bukan alami, bagaimana? Ya, nanti bisa dibawa pulang. Yang jelas, saya tidak promosi loh, karena ini adalah hasil kerja alam. Ya, jadi bebeknya nggak pakai pakan, cukup dari maggot tadi. Iya. Oke? Ya, jadi itu loops ketiga atau loop keempat. Loop ke berikutnya dari kandang dipotong jadilah dikiring maksudnya. Jadi sate dan seterusnya. That's it. Sesederhana itu kalau digambarkan. Untuk pupuk, jadi tadi Bapak jelasin dimanfaatkan ya Pak
untuk tanamannya tanaman apa ya? Everything. Semua tanaman. Bahasa Arabnya wa min kulli samarot. Iya, saya temukan itu di Quran. Jadi saya coba sampean lihat bunga cerah. Sampean lihat rumput hijau, BWD-nya tertinggi. Lihat mata sampean lihat hijau daun tertinggi itu ya itu. Kalau nangkanya berbuah, saya bukan nangka bita. Hidup. Iya. Kemarin kita ini timun suri. Timun surinya tuh harum. Padinya itu harum. Walaupun bukan pandan wangi. Jadi kelihatan kita kayak promosi, padahal ya itulah alam bekerja. Ya, everything grow with fast. Everything grow fast and big. Fast, big, kemudian high quality. Fast, big, high quality, continue lagi. Terus menerus, ya itu loops. Ya, ceritakan ini kepada teman-teman, didiskusikan. Kumaha carana? Ya lihat aja di sini. Ingat di sini sebenarnya penelitiannya itu dari tahun 93 sebetulnya. Ya, ini dulu pernah dipakai di zaman SBY, tapi sayang gagal. Di 1 juta hektar. Untuk proses pembuatan pupuknya bagaimana ya Pak? Yang di sebelah sana ada kolam 4. 1, 2, 3, 4 gambar probiotik, dia akan berjalan sendiri ngalir, ngeflow. Kemudian kalau dia naruh di kebun, tinggal buka, semuanya berjalan menurut energi gravitasi bumi. Oh iya, ini masih ada. Siapa yang mau jadi volunteer? Iya. Ya, sorry. Beneran. Kalau ini bukan ini. Sekarang hidungnya dulu yang main. Silakan hidungnya dulu. Hidung. Gimana? Ya. Ini organik karena ini organik. Ya. Aneh ya. Saya juga heran. Kalau itu saya juga heran. Silakanlah sampean penelitian. Ya, silakan. Nanti beras juga begitu. Tadi kan saya bilang protein, karbohidrat, glukosa, dan itu terjadi. Sampean jangan penasaran yang belakang. Kalau perlu bawa pulang makan sendiri. Iya. Saya nanam juga memang harumnya nggak kayak gitu. Yes, right. Jujur. Gimana rasa telurnya? Beda ya. Aneh ya? Yes ya. Pokoknya jangan cederai alam. Baik, Pak. Ya, sampean jurusan pertanian. Dan sekarang sampean itu udah negeri. Artinya sampean itu menyandang beban akademis yang ya saya doakan sampean bisa penelitian ini dengan baik. Okay? Ya, for you. Nanti dibagi. Ya, silakan. Bentar, ini buah kan? Ya. Saya tidak banding-bandingin. Beneran. Kadia. Tuh, taruh, semuanya lihat. Ya. Semuanya lihat, nak. Saya tidak promosi sih. Ini adalah kebun Jatisari dengan kebun di Cina. Sampean lihat sendiri. Sampean lihat teksturnya. Beda banget. Yang saya ini penuh dengan pestisida. Silakan ke lab lah. Sebagusnya di lab lah. Jangan dari saya di lab. Sampai nanti ini bawa ke lab, betapa beda. Tapi tubuh kita pada mengkonsumsi ini. Jadi saya ingin mengatakan, that's nature works. Ya, oke. Berikutnya. Untuk masalahnya Pak, gimana? Ada permasalahan apa? Iya, masalahnya di SDM. Ya, saya setiap kali ngerjakan ini yang datang aki-aki ya sudah kerja. Karena rumusnya bioteknologi itu doing with uneducated people, bisa. Jadi bioteknologi itu bisa dengan orang yang tanpa pendidikan tapi by heart. Tapi kalau sampean belajar mesin harus jadi insinyur.
Belajar industri, jadi saya jadi insinyur industri kayak gini. Belajar kimia, jadi insinyur kimia. Kalau bioteknologi tidak. Asal hatinya hidup, dia bisa ngerti karena itu tadi. Dia di lingkungan biotik. Oke, ya. Jadi masalahnya ada di SDM. Jarang saya dapat anak-anak muda gini, Pak kita kerja ya. Jarang. Anak mudanya ke pabrik, orang tuanya ke bioteknologi, kebalik Indonesia ini. Cenah. Untuk penyakit Pak tidak ada gitu peternak. Iya, penyakit apa ya penyakitnya dulu penyakitan ketika sistemnya belum jalan. Sekarang nggak ada tuh hama tikus gemuk-gemuk bagus-bagus, tapi biawaknya juga oke. Di situ ular banyak, biawak banyak karena rantai makanan terjadi. Ekosistemnya berarti jalan. Yes right, akhirnya dia membentuk ekosistem. Beneran, tanya sama si Mang ada biawak, banyak, ularnya gede, tikusnya gemuk-gemuk, Iya. cacingnya banyak. Karena tadi itu, jadi jangankan protein, wong tumbuhannya banyak, bagus-bagus, kencang tumbuhnya, maka dia akan banyak predator akhirnya. Oke, saya kira itu ini bukan promosi, bukan provokasi. Sampean lihat sendiri, nanya sama mang-mangnya. Sampean lihat, nggak ada belalang di situ karena setimbang. Iya, dulu banyak, sekarang setimbang. Tapi bawah cacing, luweng, banyak banget. Karena apa? Yang kolam tadi itu bisa tidak hanya jadi fertilizer, tapi jadi feed, pakan. Pakan ikan, pakan serangga, atau pakan unggas. Bisa juga jadi fuel, bahan bakar. Tadi lihat, bergerak dulu. Itu saya 4. Ya, nanti lihat aja. Iya. Burung, ya pasti ngambil serangga. Iya. Oke? Jadi 4, diingat-ingat 4F. Di dalam integrated farm itu pasti ada keempat-empatnya nih. Ada food, bisa langsung dimakan. Feed, pakan bagi hewan. Fuel, bahan bakar, energi. CH4, gas metana. Terakhir ada fertilizernya. Jadi nggak level dibandingkan dengan urea sebagai pupuk. Dia berfungsi 4 toh. Ribon. Jadi saya mau bilang gini aja. Di negaranya pemilik proses urea itu mulai sekarang petaninya udah nggak mau pakai urea. Catat baik-baik. Catat baik-baik. Nanti, wih, gede tuh. Ya, oke. Jadi next teknologi, oke? Semuanya ada life cycle-nya. Bapak mohon maaf mau nanya tentang ikannya gimana ya Pak? Oh iya, Permasalahan di ikannya gitu, Pak. ikannya. Ada apa aja gitu? Iya, ikannya di sini ada lele, ada mayoritas ini patin emas. Tapi udah nggak ada yang kecil ya, udah kegedean kayaknya, udah di atas 3 kilo sih ya. Jadi karena dia running dan nggak dikasih makan, nggak ada pelet di sini. Kalau nggak ada pelet tuh jadi Permasalahannya, Pak. Dia makan dari hasil tadi itu maggot tadi. oh maggot. Ya, Disalurkan apa gimana? Betul. Memang kita kasih puding karena kan itu reaksinya nggak reversible. Jadi dari sana itu tidak dialirkan ke sini, tapi dari sini dialirkan ke sana. Ya. Terus kemudian dia dipuding. Itu dari pasca panennya. Jadi intinya adalah kalau alam itu berjalan bereaksi, sebaiknya kita tidak ganggu. Iya. Sebenarnya saya tertarik dari tadi Bapak yang ngejelasinnya tentang di sini emang kayak benar-benar kental sama pertanian organiknya gitu ya Pak kan. Nah, ada nggak sih Pak alasan yang bikin Bapak kenapa gitu? Bapak nggak mau pakai pupuk yang kimia Nih, gitu Pak? dengerin semua. Kalau pakai urea 4, 5, 6, 7, 8 kacang-kacang. Yang sering saya terakhir pakai urea tuh panen 4 ton. Iya. Tapi ketika pakai yang sistem ini bisa nyampe 15.
ton. Untuk tanaman apa Pak? Padi, Padi. Tempatnya di Jatisari. oh, Ada, sampean mau pergi untuk alasan pulker boleh, ke Sukoharjo juga ada. iya. Silahkan ke sana. Panen 3 kali berarti kita dapat 45 ton, 40 ton lah per tahun bandingkan dengan urea. Dapat sekitar 10 tonan. Ngeri kan? Dari satu 40, yang satu cuma 10. Jadi 4 kalinya. Kalau itu terjadi di Kerawang 50.000 hektar, maka di Kerawang yang hasilnya tadi 10 kali 50.000, 500.000 kalikan 4 sekitar 2 triliun. Tapi kalau dengan sistem ini 4 kalinya, 5 kalinya jadi 10 triliun. Kalau itu negara, saya pernah menghitung separuh dari APBN kita itu bisa disokong oleh produksi beras aja. Catat itu. Catat sampean baik-baik. Kalau sistem ini diterapkan di 12 juta hektar sawah produktif Indonesia, separuh APBN itu disokong dari produksi beras. Catat itu. Itu yang menyebabkan saya penasaran. Sekarang kita share. Iya. Tapi dapatnya aki-aki melulu. Jarang yang muda, nggak tahu. Yang muda kemana di kafe. Kalau untuk pengendalian hama ini gimana Pak? Iya tadi by itself. Jadi nggak ada pestisida ini? Nggak ada. Makanya orang bilang hedan. Di sini kok nggak ada serangga. Serangga sebelum jadi serangga dia udah dimakan tadi predator. Kalau di sawah dimakan bebek. Rasionya 1 hektar 200 ekor. Nah, Iya. habis bebeknya seneng, predatornya terkendali. Terus gimana kalau burung? Burung dengan elang atau burung hantu? Ya. Kalau bagaimana manusia? Jangan jadi hantu lah. Oke, ya pertanyaan bagus. Ya. Tapi kalau terpaksanya ada cairannya bokasi tadi, liquidnya disemprotkan. Tambah sesuatu yang menyengat, apa aja, boleh cabai, boleh jahe, campurkan. Kemudian fermentasi, semprotkan. Jos, kalau masih menyisa, lulurkan ke badan. Iya, jadi spa. Saya kira ngoten. Kalau ini saya sarankan jalan-jalan lihat si emangnya tadi, termasuk yang kerja. Terus kenapa dia sampean amati betul kandang sapinya. Kandang sapi itu kita berbasis sama Ministry of Agriculture-nya Australia. Itu ada auditnya. Oke, kalau dombanya murni domba kandang rilis kita. Itu sampai rilis 7. Dari 1, 2, 3, 4 itu nggak ada tempat lain. Kalian boleh nyontek. Kalau ada yang kayak gitu, saya jamin itu sontekan dari sini. Terutama yang sini, yang lantainya putih. Sampai lihat dia mati betul, nggak ada kayak gitu. Tanya orang peternakan, termasuk LIPI, nggak ada. Karena itu penelitian kita. Ya, dan tanya dombanya, kamu kerasan nggak? Hampir mereka menjawab semua kerasan. Buktinya kalau dikeluarin nggak mau. Ayo keluar, nggak mau dia. Iya, sapinya juga begitu. Kalau nggak percaya, silahkan keluarin. Beneran aku nggak ketawa. Serius. Aku tuh kalau narik dia keluar, dia kalah toh. Makanya harus berdua. Yang satu di depan, yang satu di belakang. Keluar loh. Sapinya juga balik lagi. Bilang kerasan gua. Bener, kalau ini bukan bercanda. Sulit banget mengeluarkan sapi dari kandang karena dia kerasan. Gimana? Makan prasmanan, minum prasmanan. Sapi kita nggak pernah dimandiin tapi bersih. Domba kita nggak pernah dimandiin tapi bersih. Oh, dia ada waktu untuk merawat dirinya. Ya, bener. Apa kandang kita dibersihin? Enggak. Bersih sendiri kandang dombanya. Iya. So, cari. Nggak pernah bersih, enggak. Tapi bersih sendiri itu yang putih. Kalau yang kayu kan kadang-kadang nggak jebol. Kayu yang putih bersih sendiri. Kalau ingin lihat kandang domba bersih sendiri,
lihat aja situ. Jadi saya kira konten, mudah-mudahan sampean ngerti, ini bukan sesuatu yang harus dikagumi, tapi ini harus disebar secepat mungkin supaya kita makmur. Iya. Ya, dan kemudian diturunkan kepada generasi berikutnya. Iya. Baik, saya kira ngaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu kurangnya sumber daya manusia atau SDM. Oleh karena itu, solusi yang dapat digunakan adalah sebagai mahasiswa, kita harus dapat mengajak masyarakat, utamanya anak muda, untuk lebih cinta terhadap sektor pertanian. Lakukan pendekatan langsung kepada para petani, agar para petani yakin terhadap kemampuan para anak muda untuk menggerakkan sektor pertanian.